Teman-teman gak akan menyangka kue nastar selumer dan sebening ini ternyata tanpa butter Wisman. Pasti dibilang bercanda, oh tidak, ini sungguh beneran. Ini pakai butter murah meriah aja tapi wanginya sumpah tercium sampai sekampung-kampung. Bahkan resep nastar 24 karat ini anti jamuran, anti pecah, anti retak, anti melebar, dan anti bergeser saat dioles. Olesannya benar-benar mulus dan mengkilat, dijamin glowing maksimal, anti beruntusan, anti pecah, dan anti rontok atau lepas. Butuh resep, teknik, dan bahan yang tepat, teman-teman akan takjub dengan hasilnya. Jangan lewatkan video tutorialnya 100% mengupas tuntas cara membuat kue nastar emas 24 karat ini. Insya Allah masalah-masalah yang teman-teman sering hadapi saat membuat nastar akan terjawab di sini. Selamat menyimak dan selamat mencoba. 2 hari sebelumnya saya sudah membuat selai nanasnya. Di sini saya buat 10 buah nanas dulu. Sebenarnya resepnya sudah pernah saya share 1 tahun lalu. Kalau biasanya membuat selai nanas butuh waktu yang sangat lama, capek dan pegal mengaduk-aduk. Nah, dengan cara Vivi Kitchen insya Allah sangat mudah dan hemat waktu. Tidak akan capek dan pegal mengaduk-aduk. Hanya 40 menitan hingga 1 jam, 10 hingga 20 nanas. Selai nanas sudah matang sempurna. Selai nanas ini juga tidak akan lengket saat dibulat-bulatkan dan rasanya sungguh sangat istimewa. Oke, lanjut. Setelah dingin, selai nanas bisa kita bulat-bulatkan menggunakan sendok takar 2,5 mili atau 3 gram jika ditimbang. Pastikan selai nanas ditakar rata menggunakan sendok takarannya agar tidak berlebih atau kekurangan saat ditimbang. Untuk resep kali ini memang sedikit berbeda ya teman-teman. Ada tambahan 2 bahan di dalamnya sehingga bisa menghasilkan selai nanas yang tidak lengket dan bisa awet berbulan-bulan di suhu ruang. Dijamin nastar teman-teman tidak akan mudah berjamur. Untuk warna, setiap selai nanas bisa saja berbeda tergantung jenis nanas yang digunakan dan jenis gula pasirnya. Contohnya selai nanas ini cukup pekat, sudah digiling halus oleh langganan, jadi saya tinggal olah hasilnya seperti ini. Agar proses membulat-bulatkan selai nanasnya, kita bantuan Yuki untuk bulat-bulatkan karena dari tahun lalu Yuki memang sudah bisa bantu bulatkan selai nanasnya. Katanya seperti sedang bermain-main aja, ya bolehlah, lumayan ada bala bantuan. Jadi tidak ada unsur paksaan, Yuki mau bantu atas kemauannya sendiri. Nah, ini 1 hari sebelum bikin nastar, ceritanya ini nanas sudah pesan 10 hari lalu. Kami pesan di salah satu langganan sayur, minta dikupas dan diparutin, tapi kenyataannya diantar utuh seperti ini. Karena pesanan sangat banyak dan tidak sempat mengupas, akhirnya berhari-hari nanas kami biarkan sampai ada yang bunyi. 12 buah, bisa 11 buah, itu pun sebagian sudah bonyok dan rusak. Nah, ini dia pada rusak ya. Gak apa-apa, sisa yang bagus bisa kita olah menjadi selai nanas. Potong-potong terlebih dahulu nanasnya yang sudah kita kupas dan cuci bersih, kurang lebih 10 buah. Di sini mata nanasnya tidak dibuang semua, hanya kami buang yang tebal-tebal saja dan selebihnya kami biarkan. Setelah dipotong-potong, buah nanasnya bisa kita haluskan menggunakan blender tanpa penambahan air sedikit pun karena si nanas sudah sangat berair ya. Setelah di blender halus, buah nanas halusnya langsung saring menggunakan saringan seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Lalu diamkan beberapa saat
hingga air nanasnya tiris. Nah, airnya kita tampung seperti ini ya. Ini sudah tiris, lalu air nanasnya kita masak terlebih dahulu. Tuang air nanasnya dalam panci penggorengan dan masak hingga menyusut dan berkaramel. Sesekali air nanas diaduk-aduk, setelah itu kita bisa mengerjakan kerjaan lain. Nah, ini sudah mulai menyusut, tetap masak dengan api sedang hingga lebih menyusut dan berkaramel. Jika sudah berbusa seperti ini, warna kecoklatan dan lengket, itu artinya air nanasnya sudah berkaramel dan ampas daging nanasnya siap kita masukkan. Bahkan juga 400 gram gula pasir, 4 ruas kayu manis, dan 40 biji cengkeh batangan. 1 sendok teh bubuk spekuk. Bubuk spekuk ini akan menambah aroma yang sangat wangi. Sambil terus diaduk-aduk hingga mengering. Jika sudah mengering seperti ini, lanjut tambahkan 4 sendok makan margarin, 1 kg selai nanas instan, dan 2 bungkus Nutrijel tanpa rasa. Semua bahan ini akan membantu selai nanas lebih padat dan kering sehingga mudah dipulung, tidak lengket di tangan. Tidak sampai 1 jam selai nanas sudah mulai padat dan kering seperti ini, itu artinya selai nanas sudah matang dan siap untuk kita pakai. Setelah dingin, selai nanas siap untuk dipulung-pulung atau dibulat-bulatkan menggunakan sendok takar 2,5 mili yang kita pakai di awal tadi. Bisa kita lihat warnanya berbeda ya di sini. Semua bahan dan proses pembuatannya sama, tidak ada yang berbeda, tetapi hasilnya bisa berbeda. Kemungkinan dari jenis buah nanasnya, tingkat kematangannya, atau jenis gula pasir yang kita gunakan. Hai, kita mau bikin kue nastar 24 karat. Dalam wadah tuang 250 gram margarin merek Mother Choice, teman-teman bisa menggunakan merek lain, dan 250 gram margarin Marmila milk aroma susu. Jadi untuk margarin di sini saya menggunakan 2 jenis, margarin biasa dan margarin aroma susu. Margarin Marmila ini akan membuat aroma nastarnya beraroma wangi susu. Selanjutnya tambahkan juga 500 gram butter korman patisi yang sudah saya diamkan di kulkas beberapa menit sebelum digunakan. Butter korman ini biasa saya gunakan sudah bertahun-tahun, aromanya hampir sama dengan butter Wisman, tetapi harga jauh lebih murah. Untuk hasil nastarnya dijamin sangat lumer dan wangi. Perpaduan yang sangat sempurna antara butter korman dan margarin Marmila aroma susu. Kemudian masukkan juga gula halus murni, saya menggunakan merek Bambu. Lalu mixer bahan ini dengan speed rendah hingga halus dan tercampur rata. Proses pengocokan ini harus benar-benar diperhatikan karena akan menentukan bentuk nastarnya nanti setelah dipanggang. Salah dalam pengocokan akan berakibat fatal. Bentuk nastarnya bisa melebar, dan berminyak saat dipanggang. Ingat ya, cukup sampai tercampur rata dan halus saja. Tidak boleh sampai mengembang seperti membuat cake. Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata, kita bisa bersihkan bagian pinggiran wadah pengocok menggunakan spatula seperti ini dan lanjut mix kembali sebentar. Kenapa saya menggunakan mixer? Tidak diaduk saja. Ini untuk memastikan semua bahan bisa tercampur dengan baik dan merata. Karena jika margarin dan butter tidak terkocok hingga lembut, hasil nastar akan berminyak dan berbusa saat dipanggang.
Setelah semua bahan sudah lembut seperti ini, boleh masukkan 8 kuning telur secara bertahap sambil di-mix perlahan. Di sini saya gunakan 8 kuning telur mentah, tapi jika teman-teman mau menggunakan 6 mentah dan 2 yang sudah matang, boleh-boleh saja. Karena satu resep nanti akan saya gunakan 6 mentah dan 2 yang matang. Setelah semua tercampur rata, segera matikan mixer dan lanjut akan kita aduk manual. Tambahkan juga 8 sendok makan susu bubuk. Di sini saya menggunakan susu bubuk vanila merek Indomilk. Teman-teman bisa menggunakan susu bubuk merek lain. Nah, yang suka bertanya kok nggak pakai maizena, nah ini saya pakaikan maizena 8 sendok makan, jangan kebanyakan. Karena bisa membuat tekstur kue nastar terlalu prul, lengket di mulut saat dikunyah. Nah, tinggal aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah itu bisa kita tambahkan terigu sedikit demi sedikit. Lalu tambahkan kurang lebih 1400 gram terigu protein rendah seperti kunci biru. Secara bertahap, jangan sekaligus. Terigunya tidak perlu disangrai dulu ya, karena terigu kunci biru kemasan sudah cukup kering dan tidak lembab. Kenapa harus tepung terigu protein rendah? Karena terigu ini bisa membuat cookies apapun itu menjadi lebih renyah karena kandungan glutennya yang sedikit. Aduk-aduk terus hingga merata, dan di sini saya akan pisahkan sedikit adonan. Lagi adonan masih sangat lembek. Ini untuk jaga-jaga aja. Khawatir adonan akan mengering saat proses membentuk adonan. Pasti teman-teman mengalami hal yang sama ya. Adonan tiba-tiba sedikit lebih mengeras dan lebih kering. Nah, adonan ini bisa kita pakai untuk melembutkan adonan yang sudah terlanjur mengeras. Setelah itu lanjut tambahkan kembali tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai adonan lebih padat. Untuk tepung terigu saya tidak sangrai apalagi dikukus, itu tidak perlu ya teman-teman, kita kerja cepat dan semua itu tidak perlu kita lakukan. Tidak ada perubahan yang signifikan karena tanpa itu semua kue nastar kita hasilnya tetap maksimal. Jika adonan sudah terasa berat, kita bisa ganti menggunakan tangan agar pengerjaan bisa lebih cepat dan mudah. Pastikan tangan sudah dicuci bersih sebelum melakukan pekerjaan. Pengadukan menggunakan tangan tidak perlu terlalu kuat atau terlalu keras. Cukup aduk ringan saja sampai tercampur rata agar hasil nastar tidak keras atau bantet. Perhatikan juga tekstur adonan, jangan sampai terlalu keras atau terlalu lembek karena penyebab nastar retak. Salah satunya karena adonan terlalu keras dan padat. Sebaliknya, adonan lembek akan membuat bentuk adonan melebar atau melebar dan berminyak saat dipanggang. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini, tidak keras dan tidak lembek. Insya Allah hasil nastarnya sangat kokoh dan bagus. Saya lap-lap meja kerja dulu sebelum lanjut bentuk-bentuk nastarnya agar moodnya bagus. Karena kalau kotor dan berantakan perasaan jadi tidak tenang, pikiran lebih mumet, kerja jadi nggak fokus. Pembuat kue itu seperti pekerja seni loh. Keindahan dan penampilan cantik, kue-kue harus bagus dan enak dipandang mata. Pokoknya harus dengan keindahan. Begitulah kira-kira keseharian yang saya lewati. Meskipun capek, tapi tetap ada rasa kepuasan tersendiri. Nah, lanjut kita bentuk kue nastarnya. Untuk adonan kulit, gunakan sendok takar 5 ml dan jika ditimbang 7 gram. Jadi total satu nastar seberat 10 gram, 7 kulit dan 3 isian. Ukuran nastar ini sangat pas disusun dalam toples 500 gram. Jadi kalau bisa semua besarnya sama rata. Tinggal lebarkan adonan menggunakan ujung jari.
lalu isi dengan selai nanas, tutup dan bulatkan, pastikan bulatannya bagus dan merata agar nastarnya bulat cantik. Kira-kira seperti ini ya. Sebelum bentuk semua kue nastarnya, biasanya saya akan buat sedikit dulu sebagai uji coba dan akan saya panggang untuk memastikan tekstur adonan kue nastar sudah bagus dan pas. Untuk mempercepat pekerjaan, adonan boleh ditakar-takar dulu sebelum dibentuk, lalu tinggal isi dan bentuk. Jika teman-teman di rumah tidak ada sendok takar, bisa ditimbang satu-satu atau dikira-kira saja. Yang penting tidak kebesaran dan tidak kekecilan, usahakan sama besar semua ya. Lakukan senyaman mungkin dan sebisa kita. Mungkin teman-teman punya ide lain atau cara lain agar mengerjakan kue nastar ini bisa lebih cepat dan tepat. Karena tahap membuat nastar ini memang lama, jadi lakukan sebisa kita mempercepat pekerjaan. Pastikan teman-teman tidak ada acara lain agar fokus mengerjakan kue nastarnya. Nah, ini saya mau panggang dulu sebentar. Apakah hasilnya sudah bagus dan kokoh? Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan dengan api bawah suhu 150 derajat Celcius kurang lebih 25 menitan. Tadi di menit 15 pertama sudah saya cek dan ternyata bentuknya sangat bagus, jadi kami lanjut bentuk-bentuk kue nastarnya. Setelah 25 menitan, ini dia hasilnya sangat bagus. Proses bentuk membentuknya akan kami teruskan sampai selesai. Demi mempercepat pekerjaan, ibu saya pun saya minta untuk membantu membuat nastarnya. Karena setelah adonan ini habis, masih akan mengadoni lagi dan lagi sampai pesanan semua terpenuhi. Nah, nambah lagi bala bantuannya walaupun hanya sebentar-sebentar. Yuki tidak bisa lama-lama karena memang dia anak-anak. Tapi lumayanlah untuk mempercepat proses pembuatan kue nastar kita. Sejak umur 4 tahun, Yuki sebenarnya sudah belajar membentuk kue nastar. Tapi bukan hal yang sulit untuknya membentuk kue nastar, bahkan bentuk bulatannya cukup rapi dan bagus. Videonya dipercepat ya teman-teman, karena proses membuatnya memang sangat lama. Biasanya di tahap ini adonan lambat laun akan terasa lebih keras dan kering. Ketika dipipihkan pecah, susah menyatu. Ini waktunya yang tepat untuk menambahkan sedikit adonan yang kita pisahkan tadi. Nah, bisa kita lihat adonannya mulai kering seperti ini, tuh susah menyatu. Ambil adonan yang tadi kita pisahkan sedikit saja, tambahkan ke dalam adonan nastar yang sudah mulai kering. Aduk-aduk perlahan hingga tercampur rata. Ingat, pencampuran tidak perlu diremas-remas terlalu kuat agar nanti kue nastarnya tidak bantet. Jika dirasa sudah cukup lembut, jangan tambahkan adonan lagi, bisa langsung bentuk kembali. Nah, jadi lembut kembali ya, seperti ini. Bisa langsung kita isi dan bentuk kembali. Agar kue nastar tidak bergeser kemana-mana saat dioles, loyang tidak perlu dioles margarin, langsung tata saja kue nastarnya. Dasar anak kecil, datang-datang muka penuh dengan lipstik, dicoret-coret ke seluruh bibirnya. Pasti lipstik mamanya habis dimainin. Ya ampun, mau dimarahin gimana? Ya sudahlah, pasrah aja, mending Yuki disuruh ngadonin saja biar badannya bisa kurusan. Yang akan diadoni Yuki resepnya sama aja, hanya saja kuning telur yang kita gunakan 6 mentah dan 2 yang matang. Nah, 2 kuning telurnya sedang dihaluskan Yuki menggunakan garpu. Setelah itu baru kita mulai mix semua bahan-bahannya hingga tercampur rata. Mixer dulu margarin, butter, dan gula halus hingga rata dan halus. Cukup sebentar saja, baru masukkan semua kuning telurnya secara bersamaan. Nah, kita masukkan kuning telurnya yang matang dan mentahnya sekaligus saja dan mix hingga tercampur rata. Cukup tercampur rata saja. Oke, sambil menyimak Yuki mengadoni, saya mau infokan 5 orang sahabat Pipi Kitchen yang terpilih mendapatkan hadiah kecil atas ulasan video tutorial pastel mini abon, yaitu akun atas nama Mira Kaila,
Penny Fitriani Suwardi 5043, Endang Desi Hanita, Ira Permatasari 8348, dan Kebun Mini My Family 8871. Terima kasih atas ulasannya yang lengkap dan cepat. Semoga ulasan yang teman-teman buat bisa bermanfaat, mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain. Silahkan konfirmasi alamat lengkapnya di nomor WA yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi video. Insya Allah hadiahnya akan kami kirim. Untuk teman-teman yang lain yang belum saya sebutkan namanya, bisa coba kembali, karena saya akan terus berbagi hadiah setiap ada video baru yang tayang. Oke, selanjutnya panggang kue nastar dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 120 hingga 150 derajat api bawah saja. Sebaiknya oven sudah benar-benar panas, baru masukkan kue nastarnya agar kue nastar tidak berminyak dan berbusa. Untuk menghindari kue nastar terbelah atau pecah saat dipanggang, suhu oven jangan over kepanasan, cukup pakai api bawah agar warna kue nastar tidak terlalu kecoklatan. Nah, di sini tahap pemanggangannya bisa hingga 30 menitan, artinya tingkat kematangannya hanya 80%. Nah, di sini kuncinya ya. Ini bertujuan agar si nastar tetap melekat di dasar loyang sehingga tidak bergeser saat dioles bahan olesan. Saya yakin pasti banyak banget di antara teman-teman yang sering mengalami masalah ini, padahal kuncinya hanya satu, nastar tidak boleh kematangan saat akan dioles. Cukup panggang 80%, tingkat kematangannya dijamin nastar tidak akan bergerak dan bergeser kemana-mana saat dioles. Sesekali putar loyang agar kue nastar matang merata dan warnanya juga merata. Di sini saya tes sentuh juga untuk memastikan nastarnya sudah kokoh, tidak lembek. Setelah 30 menitan kue nastar sudah hampir matang, segera kita angkat dan keluarkan dari oven, lalu dinginkan dan siap untuk kita oles. Untuk teman-teman yang menggunakan oven gas atau oven tangkring, gunakan api kecil saja. Hati-hati jika suhu oven terus naik. Kue nastarnya sering-sering dicek agar kue nastar tidak retak dan tidak gosong. Nah, bisa dilihat penampakan kue nastarnya yang sudah matang hingga 80%, terlihat putih dan sedikit berminyak. Selanjutnya akan kita dinginkan dan siap untuk dioles. Bahkan nastarnya saya panggang dulu sekaligus semuanya, dan akan saya oles di keesokan harinya, jadi tidak diburu-buru, bisa istirahat terlebih dahulu, baru akan dioles keesokan harinya sekaligus. Nah, ini sudah pemanggangan terakhir hari ini, jam sudah menunjukkan pukul 21. Nastar akan kami biarkan hingga besok hari, baru akan kami oles. Penting banget pengolesan dilakukan setelah kue nastar dingin agar olesan tidak terlepas atau terkelupas, pecah-pecah dan beruntusan. Jadi kita tinggal tidur dulu ya. Setelah sahur, lanjut saya mau persiapkan bahan olesannya terlebih dahulu. 8 kuning telur, pakai telur ayam biasa saja, tidak perlu yang omega karena harganya yang mahal. Lalu tambahkan satu bahan ini sebanyak 2 sendok teh. Ini rahasia yang akan membuat olesan nastar menjadi glowing maksimal, mulus, tidak akan retak saat dipanggang, dan awet hingga berbulan-bulan, tidak akan jamuran. Pasti masalah yang sering banget kita hadapi, nastar sering jamuran, retak saat dipanggang, beruntusan, dan tidak mulus glowing. Nah, dengan bahan ini dan teknik yang benar, saya pastikan semua masalah akan teratasi. Nah, untuk warna kuning telur yang lebih pekat sempurna, tambahkan juga 10 tetes pewarna kuning telur, merek apa saja boleh. Insya Allah, nah, kue nastarnya akan kuning keemasan setelah dipanggang. Sungguh perpaduan yang sempurna menjadikan kue nastar berkilau bagaikan emas.
Selanjutnya, saring olesan agar lebih halus, tidak ada gumpalan putih telur. Usahakan olesan tidak berbusa saat proses penyaringan. Selanjutnya, tutup rapat olesan dan diamkan di dalam kulkas kurang lebih 1 jam sebelum digunakan. Tidak boleh langsung dipakai ya. Kalau dipaksakan langsung dipakai, hasil olesan akan beruntusan tidak mulus. Nah, satu olesan tambahan inilah yang memiliki sejuta manfaat. Cookies glass merek Diva. Wajib banget sahabat bakulan untuk menggunakan bahan ini karena sangat anti retak walaupun dipanggang lama. Nah, biasanya jika hanya kuning telur saja dipanggang 10 menitan bisa jadi retak. Itulah mengapa kue nastar cepat jamuran, karena pemanggangannya hanya sebentar setelah dioles. Nah, ini olesannya setelah dikeluarkan dari kulkas. Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Pakai minyak yang baru ya. Jangan gunakan minyak bekas goreng ikan atau ayam, apalagi bekas goreng terasi. Nah, tinggal aduk-aduk pelan seperti ini dan olesan siap untuk kita gunakan. Pastikan minyak sudah tercampur rata agar kue nastarnya tidak berminyak. Oke, lanjut pengolesan bisa kita mulai ya. Sebaiknya gunakan kuas dengan bulu yang lembut agar pengolesan berlangsung dengan sempurna. Karena kuas yang keras dan tajam bisa merontokkan permukaan atas kue nastar dan olesan nastar tidak bisa mulus. Oles pelan-pelan permukaan nastar menggunakan bahan olesan hingga merata sampai full ke bagian bawah agar tampilan kue nastarnya semakin cantik. Oles pelan-pelan, tidak perlu kuat-kuat agar permukaan nastar tidak tergores. Nah, bisa dilihat kue nastarnya tidak bergeser kemana-mana sehingga lebih memudahkan dan mempersingkat waktu. Bisa dibayangkan jika nastar sudah dimatangkan, akibatnya bagian nastar tidak lengket lagi di loyang. Disentuh sedikit dengan kuas yang lengket oleh olesan, nastar akan berlarian kemana-mana. Sudah dijamin kita bertarung dengan kue nastar dalam waktu yang sangat lama. Nah, salah satu kelebihan menggunakan glass pada olesan tetap aman meskipun dioles di tempat yang suhunya agak panas. Tidak perlu khawatir olesan akan pecah-pecah saat kering. Meskipun begitu, lakukan pengolesan dengan cepat, rapi, dan merata, dan hindari olesan yang menetes dan berceceran terlalu banyak di bawah mengenai loyang. Karena setelah dipanggang, olesan ini akan mengeras dan kering, kue nastar akan lengket dan susah dilepas. Akibatnya bisa merusak permukaan bawah kue nastarnya, penampilan kue nastar jadi kurang menarik dan cantik. Nah, jika pengolesan pertama sudah selesai, lanjut pengolesan yang kedua. Putar loyang ke posisi awal kita mengoles dan kita mulai oles dari nastar yang pertama kali kita poles ya. Nah, untuk memulai mengoles kedua kali, pastikan olesan sudah mengering. Dan sekali-kali ditimpa olesan kedua ketika olesan pertama belum kering. Berakibat olesan lengket dan belang-belang beruntusan. Oles kembali hingga menyeluruh dan merata seperti di awal kita mengoles agar hasilnya tidak belang-belang. Butuh kesabaran ekstra ya saat mengoles nastar. Teman-teman yang sudah biasa membuat kue nastar pasti paham. Kejenuhan dan kebosanan saat mengoles nastar dalam jumlah yang sangat banyak. Kadang sampai terkantuk-kantuk dan lelah, namun proses ini harus tetap dikerjakan dan dilanjutkan hingga selesai. Untuk teman-teman yang menggunakan oven kecil atau oven tangkring maupun oven listrik, menggunakan loyang kecil, nastarnya juga pasti sedikit. Jadi mengoles kedua kali justru perlu waktu beberapa menit, didiamkan dan tunggu hingga kering baru mengoles olesan kedua. Jadi ingat ya, olesan kedua hanya boleh dilakukan jika olesan pertama sudah kering. Diingat ya, jangan sampai lupa. Nah, untuk mengoles 5 loyang ukuran 40 x 60 atau 3 resep atau kurang lebih 3 kg campuran lemak, margarin dan butter,
Kita perlu menghabiskan kurang lebih 16 hingga 20 butir kuning telur. Itu sebabnya mengapa kue nastar 24 karat lumayan mahal. Lain bahan yang dibutuhkan lumayan premium walaupun sudah berusaha memangkas modalnya dengan tidak menggunakan wisman. Tetap saja proses membuatnya juga harus diperhitungkan karena membuat nastar seperti merawat bayi, disayang, dielus, dan dimanja hingga bisa sampai ke tangan customer dan dinikmati. Lanjut, setelah 2 loyang sudah selesai dioles kedua kali, kita akan kembali dengan api atas saja suhu 120 derajat celcius, jangan lebih ya. Pastikan oven sudah panas, baru masukkan kue nastarnya. Suhu oven jangan terlalu panas karena bisa membuat kue nastar retak dan pecah. Apalagi untuk teman-teman yang menggunakan oven gas, sebaiknya jangan kemana-mana atau ditinggal-tinggal saat proses pemanggangan. Tengah sedikit khawatir bisa gosong. Setiap saat lakukan pengecekan, jangan sampai oven terus memanas dan nastarnya bisa retak dan pecah. Jika suhu oven tangkring terus memanas, teman-teman bisa buka pintu oven 5 detik dan tutup kembali. Lakukan hal ini berulang kali sampai olesan kue nastar menguning keemasan kurang lebih 15 hingga 20 menitan. Untuk pemanggangan lakukan dengan maksimal ya, agar bisa menghasilkan kue nastar yang bisa awet berbulan-bulan. Di sini letak salah satu kelebihan menggunakan cookies glass, agar kue nastar bisa dipanggang lama tanpa khawatir retak yang bisa memperpanjang umur kue nastar hingga berbulan-bulan tidak akan berjamur. Jadi selain mengkilatkan, memuluskan, dan mengentalkan, cookies glass juga merupakan pengawet kue nastar agar olesan tidak cepat berjamur. Oke, lanjut di menit ke-15 kue nastar boleh kita cek dan putar loyangnya agar warna kue nastarnya merata dan cantik. Teman-teman yang lain kondisikan atau sesuaikan oven masing-masing. Yang penting jangan malas mengecek kondisi nastar yang sedang dipanggang. Jika sudah terbiasa dan paham oven masing-masing, teman-teman bisa tetapkan waktu yang tepat untuk memanggang. Setelah 20 hingga 25 menitan, kue nastar sepertinya sudah kuning keemasan. Langsung saja kita angkat dan keluarkan dari oven. Bisa dilihat warnanya sangat cantik, tidak ada keretakan sedikit pun walaupun dipanggang cukup lama. Berbeda jika hanya menggunakan kuning telur dan madu, selain mudah retak, warna olesan juga cepat gosong. Setelah matang pun, kue nastar tidak perlu diusap-usap puas agar mengkilat karena dengan cookies glass, olesan dijamin sudah glowing maksimal dan berkilau bagaikan emas 24 karat. Untuk harga cookies glass ini sendiri hanya 25 ribuan per 100 ml dan bisa teman-teman pakai untuk 5 resep kulit nastar. Lumayan sangat murah bukan? Untuk hasil semewah ini dengan sejuta manfaat lainnya, kue nastarnya juga bisa berumur sangat panjang hingga berbulan-bulan. Tidak akan berjamur hanya dengan satu bahan cookies glass ini. Selanjutnya saya akan panggang kembali sekali lagi agar kue nastar matangnya sempurna. Ini bisa kita lihat bagian bawah kue nastarnya masih belum matang ya. Terlihat putih dan sedikit berminyak, itu tandanya kue nastar belum matang sempurna. Panggang kembali dengan suhu oven 150 derajat celcius selama kurang lebih 15 hingga 20 menitan atau hingga bagian bawah nastar matang kecoklatan. Setelah selama 20 menitan kue nastar pun sudah matang sempurna. Bagian bawah dan bagian atas sudah matang sempurna dengan sangat cantik. Lalu biarkan kue nastar hingga dingin baru siap untuk kita susun. Nah, ini tandanya sudah matang sempurna ya teman-teman. Bisa dilihat sudah kecoklatan, kering, tidak berminyak lagi. Setelah beberapa jam saya juga sudah selesai membuat sate ayam, mandi lalu ganti kostum. Kebetulan hari ini dapat orderan 50 porsi sate ayam.
di mana satu porsi sate ayamnya 20 tusuk, artinya saya baru saja menyelesaikan 1000 tusuk sate ayam. Lumayan teman-teman, kerjaan sambung menyambung dalam kondisi berpuasa sungguh luar biasa. Alhamdulillah lelahnya semoga berpahala dan berkah. Nah lanjut, saya mau bungkus-bungkus dulu sate ayamnya karena customer sebentar lagi datang untuk menjemput sate ayamnya untuk berbuka puasa. Oke lanjut, sate ayam sudah dijemput dan sudah terkirim. Lanjut, saya akan packing kue nastarnya dengan menggunakan toples ukuran 500 gram merek Biggi. Saya selalu menggunakan merek Biggi ya teman-teman, karena ukurannya sangat pas dengan ukuran kue nastar yang saya buat. Jangan lupa alas toples menggunakan kertas renda atau biasa disebut paper doilies ukuran 5,5 inch atau 14 cm. Untuk menata kue nastar dalam toples tidak perlu menggunakan paper cup karena bisa sangat menyusahkan untuk menyusun kue nastar dalam toples. Salah sedikit kue nastar bisa cungkir balik, susunan jadi tidak rapi, pada akhirnya kue nastar tumpang tindih, tidak indah dipandang mata. Ini sangat tidak efisien, memakan waktu dan bisa stres menyusun kue nastar dalam jumlah yang banyak. Kalau ada cara mudah, mengapa harus menyusahkan diri sendiri dengan pekerjaan yang terlalu lama dan ribet? Cukup gunakan kertas renda seperti ini, maka menyusun kue nastarnya sangat mudah dan cepat. Ide ini sudah saya temukan sejak 10 tahun lalu, jadi sudah hafal mati menyusun nastar dengan baik dan hasilnya bisa secantik ini. Nah, susunannya sangat pas dan rapi bukan? Jadinya bisa secantik ini, pokoknya mata terasa tidak mau berkedip memandang kue nastar yang sudah tersusun rapi begini di dalam toples. Nah, kira-kira teman-teman mau jual murah apa jual mahal nastar secantik ini? Terserah teman-teman saja. Teman-teman juga bisa menggunakan toples tabung ukuran 800 ml dan berat nastar kurang lebih 500 gram, dialas dengan paper doilies. Susunannya juga bisa pas dan rapi seperti ini. Luar biasa banget ya proses pembuatan kue nastar ini. Hanya orang-orang sabar dan berjiwa seni tinggi yang mampu melakukan pekerjaan ini. Tapi saya yakin sahabat-sahabat Vivi Kitchen memilikinya. Amin. Alhamdulillah pembuatan kue nastarnya sudah selesai. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan mudah dipahami. Dukung terus channel YouTube Vivi Kitchen dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi Vivi Kitchen. Selamat mencoba dan terima kasih.